Allahumma faqina fiddin wa alimna ta'wil wal musannif wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fit dharain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji Sunan At-Tirmidzi halaman 545 versi PDF 545 bab majaa fil ihtikar. Bab majaa fil ihtikar. Al-ihtikar yaitu menambun, ya, menambun, larangan dalam menimbun, ya, menimbun, larangan dalam penimbunan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi hadzal isnad al-muttasil ila al-Imam At-Tirmidzi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ibrahim an Sa'id bin Musayyab an Ma'mar bin Abdullah bin Fadlah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahtakiru illa khati'un faqultu li Sa'id ya Aba Muhammad innaka tahtakir qala wa Ma'mar qad kana yahtakir qala Abu Isa wa innama ruya an Sa'id bin Musayyab annahu kana yahtakiru zaita wal khabata wa nahwaha. Qala Abu Isa fil bab an Umar wa Ali wa Abi Umama wa bin Umar hadis Ma'mar hadis hasan sahih wal amal ala hadza indal ilmi karihu ihtikarat ta'am wa rahasa ba'du fil ihtikar fi ghairi ta'am wa qala Ibnu Mubarak la ba'sa bil ihtikar fil qutn wasahtiyan wa nahwi dzalika. Oke, jadi kata Kanjeng Nabi, orang yang menimbun dia adalah orang yang berdosa, khatiun, berdosa atau salah, dia. Dan perawinya berkata, ya, wahai Aba Muhammad, ya, engkau juga pernah menimbun, ya, engkau pernah menimbun. Dijawab sama Ma'mar, ya, pernah menimbun. Nah, di sini yang dimaksud larangan di sini, larangan menimbun adalah larangan menimbun barang yang pokok, nih, barang yang pokok, barang yang menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat, ya, seperti makanan, gitu, nih, atau barang-barang yang langka. Nah, itu tidak boleh ditimbun, hukumnya haram, nih, barang-barang sing langka seperti itu, ya. Tetapi barang yang selain itu yang tidak langka, ya, barang-barang yang bukan makanan, ya, ya seperti pakaian, ya, atau ya selain makanan, ya, selain barang yang pokok lah, ya, barang-barang yang selain itu ketika ditimbun maka tidak apa-apa, ya, tidak mengapa, ya. Barang-barang selain pokok jika ditimbun tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, ini pendapat ulama. Nah, di sini dicontohkan as-sakhtian. As-sakhtian itu kulit, ya, kulit yang disamak, kulit yang sudah disamak untuk dijadikan barang atau kapas. Nah, itu ditimbun, tidak apa-apa ditimbun. La ba'sa bil ihtikar. Karena bukan sesuatu yang darurat, bukan sesuatu yang darurat, sesuatu yang sangat-sangat pokok, ya, maka tidak apa-apa. Nah, makanya di sini tadi dikatakan, awalnya Aba Muhammad kamu pernah menimbun, ya, pernah menimbun, ya, menimbun tapi bukan barang yang pokok, ya, maka tidak ada larangan di situ. Oke, bab selanjutnya bab majaa fi bai'il muhaffalat, ya, fi bai'il muhaffalat, ya. Wa bila qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abul Ahwas an Simak an Ikrimah an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la tastaqbilus suqa, ya, ya, la tastaqbilus suqa, janganlah kalian
eh, eh, ya nyegat, kalau bahasa gampangnya nyegat barang sebelum masuk pasar ya. Ya, menyegat orang-orang pasar sebelum masuk ke pasar. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Jadi barang dari desa, dari apa asalnya gitu ya. Kemudian belum sampai masuk pasar, di jalan dicegat ya. Dipotong ya, dihadang-hadang untuk diborong atau dibeli ya. Nah, boleh itu ya. Karena orang yang membawa barang itu belum tahu harga pasar. Harga pasarnya berapa kan nggak tahu. Karena rawan kezaliman ya, kecurangan ya. Gak ngerti rego pasare wong Badui itu ya, wong desa ini nggak tahu. Wala tuhafilu ya. Kemudian kata Nabi yang kedua, wala tuhafilu, jangan melakukan tahfil. Tahfil itu sama seperti bab sebelumnya, musaharoh ya. Tahfil itu memperbanyak isi kantong susu hewan dengan cara ditahan, tidak diperah. Jadi kantong hewan susunya itu dijarno ya, gak diperah. Seakan-akan hewan itu susunya banyak atau memproduksi susunya itu bisa banyak. Seakan-akan seperti itu. Padahal itu susunya dijarno ya, dijarno, dibiarkan, tidak diperah. Jadi seakan-akan tuh, ini hewannya bagus ini ya, susunya bagus ya, produksi susunya bagus. Padahal enggak, padahal sama penjualnya itu susunya dibiarkan ya, tidak diperas. Nah, ini namanya tahfil. Maka Kanjeng Nabi enggak boleh menjual dengan tahfil. Ya, karena itu tadi sama ya, ada kecurangan ya. Wala yunafiku wala yunafik ba'dukum li ba'din. Sama, jangan menipu. Antara kalian jangan saling menipu, tidak boleh. Wala bisa fil bab an Ibnu Mas'ud wa Abu Hurairah hadis Ibnu Abbas hadis hasan sahih. Wal amal ala hadza indal ilmi karihu bai'al muhaffalah wa hiya al musarrah ya. Musarrah sama aja ya. La yahlubuha sahibuha ayaman au nahwa dzalik. Jadi si pemilik hewan itu tidak memeras susunya beberapa hari. Dia istami al-laban fi dor'iha, supaya susunya itu, air susunya terkumpul di kantong susunya. Fayagtarra biha al-mustari, sehingga penjual menipu ya, mengelabui pembeli gitu ya. Wa hadza dzanbun minal khadi'ah wal gharar. Ini termasuk jenis dari penipuan ya. Al-khid'ah wal gharar. Babaja'a fil yamin al-fajirah yuktata'u biha malul muslim. Oke, ada selanjutnya larangan tentang sumpah yang dusta ya, atau sumpah yang palsu dengan tujuan untuk mengambil hartanya orang lain ya. Wabila qala hadatsana Hanad qala hadatsana Abu Muawiyah an Amas an Syakik bin Salamah an Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin wa wa fiha fajirun. Barang siapa yang bersumpah ya, berjanji tapi dusta, fajir ya, yang dusta ya, ya fajirun wa wa fiha fajirun liyaqata di abiha malamriin muslimin, dengan tujuan dia mengambil harta orang muslim secara tidak benar. Laki Allah wa huwa alaihi ghadbanu, maka dia akan bertemu dengan Allah di akhirat dalam Allah keadaan murka. Nanti dimurkai oleh Allah nanti di akhirat. Faqala al-Ash'ath bin Qais fiyya wallahi laqad kana dzalik kana baini wa baina rajulin minal yahud ardun fajahadani faqaddamtuhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaka bayinatun. Oke. Nah, kemudian di sini dijelaskan ya, si Ash'ath ya bin Qais ya menjelaskan ya, bahwasanya pernah terjadi kepadaku ya
transaksi ya, jual beli dengan orang Yahudi ya, dan mereka berselisih tentang tanah ya, berselisih tentang tanah. Nah, dia mengingkari ya, yang orang Yahudi ini mengingkari hakku, haknya diingkari. Kemudian dia tanya kepada sahabat tadi, tanya kepada Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, kamu punya bukti enggak? Ya, ala kabayinatun. Fakultulah, saya enggak ada bukti ya. Faqala lil Yahudi ihlif. Fakultu ya Rasulullah, idza yahlifu fayadhabu bimali. Kata Kanjeng Nabi, yaudah kalau kamu enggak ada bukti, kamu katakan ke si orang Yahudi tadi, ayo bersumpahlah engkau, orang Yahudi, sumpah gitu ya, kalau memang tanah ini milikmu gitu ya. Kemudian kata sahabat tadi, kalau dia bersumpah, maka dia akan membawa hartaku, hartaku nanti dibawa dia ya. Karena bisa saja dia bohong gitu ya. Wa anzalallahu azza wa jal, innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanim samanan qalila ila akhiril ayat. Kemudian turunlah ayat innal ladzina yashtarun, orang-orang yang menjual dengan menjual imannya ya dengan harta yang sedikit ya, dengan janji kepada Allah ya. Qala bisa wa fil bab an Wa'il bin Hujr wa Abi Musa wa Abi Umamah bin Sa'labah al-Ansari wa Imran bin Husain wa hadis Ibnu Mas'ud, hadis hasan sahih ya. Orang yang yamin fajir ya, bersumpah dusta ya, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus ya. Orang yang sumpah seperti ini, yang pertama dia berdusta ya, berbohong. Yang kedua dia zalim ya, kepada orang lain ya. Berdusta, berbohong, dan zalim, menyakiti orang lain, merugikan orang lain ya. Jadi dosanya double ya. Nah, kemudian tadi itu ya, ayat itu turun ya karena sahabat Ash'ath ya dizalimi oleh orang Yahudi dengan sumpah palsu ya. Si Yahudi tadi ya akhirnya ya sumpahnya itu sumpah palsu. Oke, nanti ya urusannya nanti di akhirat sama Gusti Allah akan dimarahi dengan dimurkai oleh Allah ya. Nah, di sini Islam itu mengedepankan bukti ya, bayinah. Tadi kan kata Nabi kan tanya, kamu punya bukti enggak atas sengketa tanah itu? Ada bayinahnya enggak? Buktinya enggak? Kalau itu hak milikmu gitu ya. Bukan hanya mengklaim. Nah, jika si penggugat, tadi sahabat tidak punya bukti, maka dia bisa minta sumpah ya kepada si lawannya ya, diminta untuk bersumpah gitu ya. Nah, tapi kalau nanti dia itu memang bohong, nanti urusannya di akhirat sama Allah gitu ya. Jadi sumpah itu adalah jalan keluar bagi orang yang tidak mempunyai bukti gitu. Jadi kalau ada permasalahan, kemudian tidak ada bukti, tidak ada jalan keluar, maka yang menggugat ini ya bisa mengajukan sumpah kepada dia. Ayo kamu sumpah, gitu ya. Karena ini memang tidak ada bukti, gitu ya. Tidak ada bukti, tidak ada penyelesaian masalah, gitu ya. Jadi sumpah itu sebuah jalan keluar. Nah, ini sama dengan mubahalah, mirip-mirip gitu ya. Mubahalah itu kan dilakukan ketika ada dua orang yang berseteru ya, kemudian tidak ada jalan keluar, maka salah satu pihak itu mengajukan mubahalah ya, sumpah agar jika dia salah, berbohong, maka dia akan dilaknat oleh Allah gitu ya. Itu mubahalah. Jadi mubahalah sumpah. Kemudian kalau suami istri itu ada sumpah li'an ya, sumpah li'an jika suami istri saling menuduh pasangannya berzina sedangkan tidak ada bukti ya, tidak ada bayinah ya. Nah, karena tidak ada
bukti kayak tadi ya orang Yahudi, nggak ada bukti, maka jalan keluarnya adalah dengan sumpah. Ya, disumpah kamu. Kalau tidak ada sumpah, maka nanti jatuhnya qadzaf. Ya, qadzaf itu menuduh tanpa adanya bukti gitu. Itu nanti kena hukum juga, kena had ini ya. Qadzaf itu had nih, kena hukuman had. Karena dia menuduh pasangan berzina tapi tidak ada bukti, itu berbahaya ya. Nah, agar tidak terkena qadzaf ya, karena tidak ada bukti ya, karena bukti itu susah sekali ya. Maka ada alternatif yaitu sumpah li'an namanya, sumpah li'an. Jadi si suami meli'an istri ya. Ya, nanti urusannya benar atau salah di akhirat si istri nanti ini. Gitu ya. Nah, ini jalan keluar. Jadi sumpah ya. Sumpah, mubahalah, li'an itu sebenarnya alternatif terakhir kalau memang tidak ada bukti. Jadi kita itu harus mengedepankan ada bukti yang nyata, bukti nikah. Gitu. Kalau nggak ada ya disumpah. Kalau dia berbohong atau sumpahnya, maka di akhirat balasannya nanti di akhirat gitu ya. Bab manja idah talafa al bayyani. Hadis selanjutnya. Wa bil qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an ibni Ajlan an Aun bin Abdillah an ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza talafal bayyani fal qawlu qawlul ba'i wal mu'ta bil khiyar qala bisa hadza hadis mursal. Aun bin Abdillah lam yudrik min Mas'ud wa qad ruwiya al-Qasim bin Abdurrahman an bin Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis aidan wa mursal aidan qala Ishaq ibnu Mansur qultu li Ahmad idza talafal bayyani wa lam takun bayyinah qala al-qaul ma qala rabbus sil'ah aw yataraddan qala Ishaq ma qala wa kullu man qala qaulu qawlahu fa alaihil yamin qala bisaha kadza ruwiya an ba ya al-ilmi wa qad ruwiya nahwa hadza an ba'di tabi'in minhum Syuraih. Ini juga hampir mirip ya. Jika antara pedagang dan pembeli itu berseteru ya, atau ada sengketa, ada masalah ya, maka dan tidak ada bukti gitu ya, dan tidak ada bukti, seumpama si pembelinya itu mempermasalahkan ya, tapi nggak ada bukti ya, nggak ada bayinah, maka yang diambil ucapannya adalah ucapan si penjual, bukan pembeli. Karena hukum asalnya, barang itu hukum asalnya adalah milik penjual. Maka ketika terjadi sengketa barang, maka dikembalikan ke hukum asalnya. Ya hukum asalnya ya barangnya ini milik penjual. Karena pembeli mengklaim tidak ada bukti, ya, mempermasalahkan tapi tidak ada bukti, maka si pembeli permasalahan ini dikembalikan ke hukum asalnya karena tidak ada bukti ya, dikembalikan ke sing menang ya pemilik awal yaitu penjual gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau penjual dan penjual dan pembeli bertukaran ya, tukaran ada masalah dan si pembeli nggak ada bukti sama sekali, maka yang dimenangkan penjual. Ya, atau gini, jual beli online ya, itu mungkin bisa dikiaskan gini, jual beli online, dan kita barangnya rusak, kita nggak ada bukti sama sekali, ya maka ya si penjualnya nggak salah, tetap nggak salah ya, si penjualnya nggak salah, karena si pembeli ini nggak ada bukti gitu ya. Nah ketika si pembeli ini mau mengklaim dirinya, sedangkan dia tidak ada bukti, maka dia ada pilihan yaitu dengan sumpah gitu. Kembali lagi kan tadi fa'alai al-yamin, maka si pembeli ini bisa dengan bersumpah ya, bersumpah ini sebagai jalan keluar bagi yang tidak mempunyai bukti atau tidak mempunyai bayyinah ya. Jadi bukti itu sangat-sangat penting ya, harus ada bukti yang nyata, tidak bisa dengan hanya mengklaim gitu ya. Jadi ini kaidahnya ya. Jika ada sengketa perselisihan dalam akad jual beli tanpa bukti, maka hukum asalnya yang dipegang adalah perkataan penjual. Penjualnya sing menang kalau nggak ada sama sekali. Karena barangnya itu miliknya,
dan masih dianggap punya si penjual, ya, karena nggak ada bukti itu tadi. Nah, makanya dalam transaksi jual beli itu pentingnya seperti apa, adanya nota gitu nih, adanya apa, resi itu penting. Nota resi itu ya tujuannya sebagai apa? Sebagai bukti. Jadi kalau ada apa-apa dilihat nota atau resinya gitu ya. Nota atau resinya itu sebagai bukti. Makanya kan kadang ada di toko, jangan menerima barang jika tidak ada nota. Itu memang benar, nota itu sangat penting. Nota itu sebagai bayinah gitu ya. Kalau nggak ada itu, kita kalau ada apa-apa nggak bisa ngeklaim karena buktinya bayinah. Nah, jadi pentingnya dalam transaksi itu ada bayinah ya, ada apa, bukti ya, bukti pembelian itu sangat-sangat penting. Karena untuk mengantisipasi kalau ada masalah, kita bisa mengklaim si pembeli bisa mengklaim gitu ya. Maja fi bai fadil ma ya, menjual kelebihan air. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Dawud bin Abdurrahman al-Atar an Ahmad bin Dinar an Abil Minhal an Iyas bin Abdul Muzani qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ba'il ma qala fil bab an Jabir wa Yuhaisa an Abihi wa Abi Hurairah wa Aisyah wa Anas wa Abdullah bin Umar qala bisa hadis Iyas hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda asal alimi annahum karihu bai al ma wa huwa qaul Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qad rawasa ba'd al alimi fi ba'il ma minhum al Hasan al Basri qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Abi Zinad an Arad an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u fadlul ma liyumna'a bihil al kala qala bisa hadza hadis hasan sahih wa Abul Minhal ismu Abdurrahman bin Mut'aim Kufi wa huwa alladhi rawa anhu Habib bin Abi Sabit wa Abul Minhal Sayyad bin Salamah Basri sahibu Abi Barza al-Aslami. Larangan jual beli air ya, yang apa di alam ya, jika air tersebut apa memang diperuntukkan untuk masyarakat di sekitar, sangat pokok gitu ya, sangat pokok untuk masyarakat sekitar. Kalau dijual belikan tidak boleh ya. Tetapi kalau air seperti kondisi sekarang, seperti air mineral, aqua, Clio, itu nanti jatuhnya seperti ada hadis ya, orang yang mencari kayu ya di hutan ya, kemudian dia jual. Jadi si pencari kayu tadi sudah motong, sudah dipotong, sudah ditata rapi, kemudian dijual. Nah itu ibarat orang yang jual air mineral. Jadi air mineral itu sudah diambil di sumbernya, kemudian diolah. Ada proses pengolahan ya, pengemasan ya, ada proses distribusi, pendistribusian dan lain-lain. Maka itu tidak apa-apa nih, yang seperti air-air seperti itu tidak apa-apa karena ada prosesnya tadi itu. Ma maja fi karahiyati asbil fahal. Abilin qala hadatsana Ahmad bin Mani wa Abu Amr qala hadatsana Ismail bin Ulayyah qala abarana Ali bin Hakam Anafi an Ibnu Umar qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal qala fil bab an Abi Hurairah wa Anas wa Abi Sa'id qala bisa hadis Ibnu Umar hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda bil almi wa qad rahasa qaum fi qabulil karamah ala dzalik. Abdul hadatsana Abda bin Abdullah al-Khuzai al-Basri qala hadatsana Yahya bin Adam an Ibrahim bin Humaid Ar-Ru'asi an Hisham bin Urwa an Muhammad bin Ibrahim At-Taimi an Anas bin Malik anna rajulan min kilabin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asbil fahal fanahahu faqala ya Rasulullah inna nutriku al-fahal fanukram farahasalahu fil karamah qala Abu Isa hadza hadis hasan gharib la na'rifu illa min hadis Ibrahim bin Humaid an Hisham bin Urwa. Larangan menjual apa jasa ya dengan hewan laki-laki ya, seperti hewan jantan ya, seperti kuda, unta, kemudian spermanya itu dimasukkan ke hewan perempuan untuk dibuai ya. Nah itu dilarang jika ditransaksikan. Maksudnya gini, jika itu memang ditransaksikan ya, dibayar sebelumnya
ya bayar dulu atau transaksi sebelumnya kemudian diproses seperti itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena pembuahan itu belum tentu akan berhasil, belum tentu akan terbuai si perempuan dengan si pejantan. Nah, itu yang dilarang. Tetapi di sini ada keringanan jika dibalik. Jika minta jasa seperti itu, ya pembuahan oleh pejantan, kemudian kok si betina ini hamil, berhasil hamil, dan si pemilik betina memberikan hadiah, gitu ya, memberi hadiah, itu baru boleh, gitu ya. Jadi pemberian hadiahnya itu di belakang, bukan di depan. Karena kalau di depan itu belum tentu berhasil. Bab manja fi saman kab, menjual anjing. Wa min qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Lais an Syihab at-Tawil hadatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Mazumi wa ghairu wahid qalu qala hadatsana Sufyan bin Uyainah al-Zuri an Abi Bakar bin Abdurrahman an Abi Mas'ud al-Ansari qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samal kalb wa mahril baghi wa hulwan kahin. Hadza hadis hasan sahih. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Nafi qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Ibrahim bin Abdullah bin Khalid an Sa'ib bin Yazid an Rafi bin Hadid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasbul hajjam khabis wa mahrul baghi khabis wa salul kalb khabis qala wa fil bab an Umar bin Mas'ud wa Jabir wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Ibn Umar wa Abdullah bin Ja'far qala bisa hadis Rafi hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda asrami karihu sama kab bahwa qala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa rasul badul almi fi sama kab as-said. Nah, di sini Kanjeng Nabi memang melarang menjual belikan anjing ya. Rata-rata para ulama berkesimpulan tidak boleh. Tetapi ada yang memberi keringanan, ya ada sedikit ulama yang memberi keringanan, boleh jual beli anjing tapi untuk anjing berburu. Untuk anjing berburu atau untuk anjing menjaga keamanan. Nah, itu ada yang mengatakan boleh gitu ya. Bab manja fi kasbil hajam. Nah, tadi itu ada larangan juga wa mahrul bag ya. Memberi uang kepada pelacur ya, itu juga dilarang nih. Dan wa khulwanul kahin, memberi uang kepada tukang dukun atau dukun. Nah, itu juga tidak boleh khulwan ya. Nah, di sini pakai lafadz khulwan. Khulwan itu secara bahasa itu manis ya, manisan. Memberi pemanis untuk si dukun. Kenapa disebut dengan khulwan? Karena melakukan jasa dengan si dukun itu sesuatu yang mudah gitu ya, sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak berat. Makanya sesuatu yang manis, yang instan gitu ya, sesuatu yang instan, yang manis, yang gampang, sing enak. Nah, itu lewat cara dengan dukun gitu ya. Tidak ada usaha, effort nih. Makanya bahasanya pakai khulwan ya, manisan gitu ya. Manja fi kasbil hajam. Nah, tadi ada larangan memberi uang kepada tukang bekam. Nah, kalau di sini nanti dibahas nih. Wabil qala hadatsana Qutaibah an Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Ibnu Muhayyisa akhi Bani Harisah an Abi anau istadzana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ijazil hajjam fanahahu anha falam yazal yas'alu wa yasadinu hatta qala ya'lifu nadhiyaka wa adhimu raqiqaka qala fil bab an Rafi bin Hadid wa Abi Juhaifah wa Jabir wa Sa'id bin Yazid qala bisa hadis muhayyasah hadis hasan sahih wal amal ala hadza inna bil ilmi wa qala Ahmad in sa'alani hajjam nahaitu wa akhadha bi hadzal hadis. Bab manja fi rusaf fi kasbil hajjam. Jadi yang pertama itu dilarang, larangan bertransaksi dengan tukang bekam. Yang kedua membolehkan gitu ya. Jadi ada dua hadis. Yang pertama hadis yang membolehkan, yang pertama hadisnya tidak boleh, yang kedua membolehkan. Wa qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far an Humaid qala su'ilan Anas an kasbil hajam faqala Anas ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahajamahu Abu Thaibah
fa amara lahu bisa'aini min ta'amin wa kallama alau fa wada'u anu min kharajihi wa qala inna afdal ma tadawaitum bi al-hijamah au inna misla amsali dawaikum al-hijamah qala wa fil bab an Ali wa ibn Abbas wa ibn Umar qala bisa hadis Anas hadis hasan sahih wa qad rakhasa ba'dul almi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ini fi kasbil hajjam wa qaul asy-Syafi'i. Nah, akhirnya disimpulkan oleh Imam Syafi'i karena ada dua dalil, yang pertama melarang dan yang kedua membolehkan. Kanjeng Nabi juga berhijamah ya, bekam dan membayar bekam. Maka kesimpulannya hijam adalah boleh ya, bekam itu boleh, tidak mengapa, tidak ada masalah. Allah alam bissawab. Rabbi fa'ana bi barakatih. Assalamualaikum warahmatullahi